dan melanjutkan. Pikiran, tubuh dan emosi semuanya terhubung, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tetapi Anda mungkin telah memperhatikan bahwa dalam hal kecemasan, pikiran memainkan peran paling penting. Cara kita berpikir, struktur mental kita, dan interpretasi kognitif batin kita tentang dunia yang paling membentuk pengalaman kita tentang dunia. Pola pikir negatif ada di balik hampir semua pemikiran berlebihan. Namun, dengan CBT, Anda dapat mencapai akar dari pikiran yang terdistorsi dan membangun pikiran yang lebih baik, yaitu pikiran yang membantu Anda menjelajahi dunia dengan lebih tenang dan terkendali. Tanpa pengobatan, CBT digunakan untuk mendiagnosis gangguan kecemasan seperti gangguan panik, OCD, atau kecemasan umum, tetapi kita sendiri dapat menggunakan beberapa teknik yang sama untuk mengatasi stres sehari-hari, terutama jika sumber stres itu adalah pikiran kita sendiri. Lebih baik lagi, jika pemikiran Anda adalah, saya menghargai kegagalan sebagai cara untuk belajar lebih banyak dan berkembang. Bab 5. Atur ulang pola pikir Anda. Memahami hal ini, terapi perilaku kognitif, atau CBT, mencoba untuk mencapai akar dari persepsi pikiran kita tentang dunia, dan memungkinkan orang menghasilkan pemikiran yang lebih membantu dan adaptif. Penalaran emosional. Dalam distorsi kognitif ini, kita berasumsi bahwa jika kita merasakan sesuatu dengan cara tertentu, kita secara otomatis berasumsi bahwa perasaan kita harus mengarah pada kebenaran hal itu. Dengan kata lain, jika saya merasakannya, itu pasti benar. Katakanlah Anda memiliki ulasan kinerja yang muncul di pekerjaan Anda dan Anda memiliki kecurigaan bahwa itu tidak akan terlalu bagus. Meskipun Anda tidak benar-benar tahu bagaimana hasilnya, Anda berasumsi bahwa kecurigaan Anda pantas dan menjadi yakin bahwa ulasan yang buruk dapat menyebabkan masalah dan menurunkan harga diri Anda bahkan sebelum Anda mengetahui kebenarannya. Mendengar semua atau tidak sama sekali berpikir. Menyukai yang negatif, mengabaikan yang positif. Yang ini biasa, kita mungkin gagal dalam satu ujian dalam 100 ujian, tetapi ketika kita berkata, saya gagal, kita mengabaikan 99 ujian lainnya. Mungkin kita melihat kesuksesan sebagai sebuah keberuntungan atau kebetulan, sedangkan sebuah kecelakaan sejati adalah bukti bahwa kita buruk, atau bahwa hal buruk selalu terjadi. Bias ini menunjukkan keyakinan inti kita bahwa segala sesuatu akan selalu buruk. Sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak lagi melihat yang baik. Ini bukan satu-satunya distorsi, tetapi ini adalah beberapa yang paling umum. Generalisasi berlebihan. Ini terkait dengan pemikiran semua atau tidak sama sekali, di mana kita membuat pernyataan menyeluruh dan mencakup semua dengan menggunakan data yang sangat sedikit. Misalnya, semua pria seperti ini, atau ini terjadi setiap saat, padahal kenyataannya hanya satu pria yang seperti itu, dan hal itu terjadi secara harfiah sekali. Dapat dimengerti, pemikiran ini meningkatkan taruhannya, meningkatkan kecemasan, dan membuat perasaan perfeksionis lebih terasa. Internalisasi atau eksternalisasi. Bagaimana kita menjelaskan peristiwa eksternal tertentu? Jika kita secara keliru berasumsi bahwa kita adalah alasan di balik fenomena, kita menginternalisasi. Misalnya, ibu dan ayah bercerai karena saya tidak cukup membersihkan kamar saya. Menyalahkan diri sendiri dan harga diri yang rendah adalah hasilnya, dan pemikiran kita yang berlebihan mungkin memiliki rasa menegur diri sendiri. Eksternalisasi terlalu jauh ke arah lain, dan menyalahkan orang lain atas apa yang menjadi hak kita. Misalnya, bukan salahku dia kesal dengan apa yang aku katakan, dia seharusnya tidak terlalu sensitif. Kedua distorsi ini menghilangkan hak pilihan dan menyebabkan rasa tidak berdaya. Banyak dari kita terlibat dalam berbagai bentuk distorsi kognitif secara bersamaan. Model konsekuensi perilaku anteseden ABC. Model ini dapat membantu Anda memahami dan mengidentifikasi distorsi kognitif Anda sendiri. Dengan mencermati apa yang muncul sebelum anteseden, dan setelah perilaku konsekuensi yang diilhami oleh proses pemikiran tertentu. Model ABC berfokus terutama pada tindakan dan perilaku, tetapi seperti yang telah kita lihat, tindakan kita didorong oleh pikiran dan keyakinan kita. Misalnya, jika kita takut pasangan tidak setia, kita mungkin secara otomatis berasumsi bahwa
Mereka sebenarnya selingkuh penalaran emosional, dan berpikir bahwa itu pasti karena kekurangan kita sendiri, internalisasi. Ini dapat diikuti dengan bencana atau meramal, di mana Anda terlalu memikirkan konsekuensi putus dan berakhir melajang lagi. Triknya adalah memperhatikan diri Anda terlibat dalam pemikiran ini pada saat itu. Carilah bahasa yang kuat dan emosional untuk kata-kata seperti harus atau harus untuk asumsi yang belum teruji atau upaya apapun dari Anda untuk menjelaskan atau membenarkan sesuatu yang, pada pandangan kedua, belum tentu demikian. Mari kita lihat cara menangkap distorsi ini di alam liar. Lainnya termasuk membuat bencana, satu-satunya hal yang mungkin terjadi adalah hal terburuk. Pemikiran magis mungkin gagak di luar adalah tanda saya tidak boleh keluar hari